dengan memerintahkan keluarga kita mengerjakan sholat. Maksud sholat di sini selain sholat wajib adalah sholat sunat. Disuruh memperbanyak di rumah supaya para bangunkan anak, bangunkan bini ini untuk memperbanyak waktu agar bisa makmurkan rumah itu dengan sholat. Wastabir alaiha, dan memang harus bersabar di atasnya. Artinya bersabar itu kalau membawa sembahyang apalagi yang sunat ya, yang wajib saja kita bersabar. Anak 3 itu dibangunnya lain-lain subuh. Saya bangun angka 2 berpulang saya bangun. Angka 3 bangun, anak pertama terbimbang pulang. Harus sabar. Banyak sabar kita membangunkan mereka. Karena ujar Allah, kami tidak meminta rezeki darimu. Nahnu narzuquka, bahkan kami yang beri rezeki kepada engkau. Artinya kita nak sembahyang, kata kita ada pengaruhnya sebenarnya dengan Allah. Kita sembahyang ada menambah kebesaran Allah. Kita ada sembahyang juga ada mengurangi kemuliaan Allah. Rezeki, kalau kita sembahyang misalnya Allah bertambah besar, kata Allah itu sudah besar sebelum ada yang besar. Nah, kenapa kita disuruh itu? Wal aqibatu littaqwa. Ini akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza hasabahu amrun, apabila beliau menemui suatu masalah, bila Rasulullah menemui suatu kesulitan, fazi'a ila shalah, maka beliau segera mengerjakan sholat. Ini tuntutan Rasulullah. Jadi kita itu ditimpa kesulitan apakah segera kerjakan sholat minimal 2 rakaat. Artinya ketika kesulitan ini menimpa kita, karena kita tahu bahwa segala masalah itu datangnya dari Allah, musibah datangnya dari Allah. Hanya ada tanam 2 hari kabur datang banjir, musibah. Apa yang kita kerjakan? Rasulullah biasanya langsung sholat 2 rakaat. Karena itu urusannya datang dari Allah, dan kadang-kadang menghindarkan itu kecuali Allah. Makanya kita langsung sholat 2 rakaat. Misalnya habis dapat musibah itu boleh sembahyang, sunat ya. Usolli sunata rakaataini lillahi ta'ala, sembahyang sunat dan Allah. Allahu Akbar. Karena ta'addud kita di dalam sholat kita kepada Allah. Ada dalam sudut-sudut terakhir kita kalau bisa dengan bahasa Arab, misalnya bahasa sholat, silakan dengan bahasa kita seorang, ya Allah, aku ini sudah ngangkat 3 kali bertanam, ya Allah. Tapi di hati jangan diucap. Sudah 3 kali bertanam ini banjir pulang. Pasti engkau tahu, ya Allah, apa yang baik untukku. Ya. Engkau yang maha tahu, ya Allah, apa yang maksud di balik ini. Dan hamba tahu bahwa ini dari engkau, makanya hamba menerima apa yang ada dari engkau.
memikirkan habis pulang modal misalnya kalau guring makan kada nyaman, habis lagi modal di baju sudah berapa bibit tuh habis 3 bulan menanam kada dalam tubuhnya, itu mau ngomel adanya. Ini kita kepada yang Maha Kuasa dulu kita, ya Allah, ini aku sadar ini adalah darimu. Walaupun hamba sudah yang ketiga kali ini darimu, pasti engkau tahu apa yang terbaik untuk hamba. Dan berilah hamba kesabaran. Nah ini yang kita minta. Kalau ya ada Allah hamba sabar, bisa menerima apa yang engkau berikan ini, hamba bisa menerima, hamba bisa bersabar. Karuniakan ya Allah kesabaran kepada diri hamba dalam menerima apa yang engkau takdirkan. Jadi kan bisa kita bayar kuliah, memikirkan atau 3 kali sudah bertanam habis pula modal kayak apa ini? Kalau guling, kalau makan, bukan selesai itu masalah, tapi yang ada malah penyakit yang timbul. Makan kada karuan, kabur. Guling kada karuan, memikirkan itu akhirnya tekanan naik. Tapi kalau kita sadar ini dari engkau ya Allah, dan engkau pula yang bisa menyelesaikan ini, hanya serahkan kepada engkau. Serahkan sudah kepada yang punya apa aman tidak? Karena semua ini hanya titipan, kita serahkan kepada yang punya. Berarti habis amanah kita. Ini apapun kesulitan Rasulullah ditimpakan beliau sholat 2 rakaat, serahkan kepada Allah. Jadi kita juga menjalani ini, kita harus terlalu sibuk kita menjelaskan itu. Bahwa ini amputnya Allah yang memberikan dan Allah pula yang bisa menyelesaikannya ini. Karena Allah bekerja dengan sendirinya itu ada apa caranya kita diberikan kita petunjuk nih, datangi si Ano, misalnya timbul kita ampun berkisah lewat si Ano, misalnya ternyata itu bisa menyelesaikan masalah kita. Itu caranya Allah menyelesaikan. Mungkin melalui orang lain, melalui siapapun, tapi atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengandalkan kekuatan kita. Inilah dengan salat. Jadi idza azabahu amru fazi'a ila salat. Rasulullah apabila beliau mendapatkan kesulitan, beliau segera salat. Sekurang-kurangnya sembahyang 2 rakaat ini. Karena segala musibah itu dari Allah dariku, engkau benar disuruh cari menolong melalui salat, melalui sabar. Artinya sabarnya dan banyak mengalir. Kalau saya berkisah susah-susah orang-orang, ini ya naik pula minyak, berkisah, bayar minyak kita ini harga berapa? 40.000, 2 liter, abu kita. Padahal kita kada mau abu, sesuai dengan kemampuan. Masalah harga itu ada beberapa faktor lainnya masalah harga itu naik, bisa barangnya kada ada. Jadi kita sesuai kebutuhan. Apabila harga larang, kan usah banyak-banyak, bukan sesuai kebutuhan kita aja. Bukan 1/2 liter, ya kita. Kada usah nak menumpuk barang apa segala macam. Buat khawatir mendekati puasa. Puasa ini bisa jadi gampang saudaranya. Kita menumpuk-numpuk. Bahkan kalau di harga yang belum niat menumpuk barang, karena kainnya langka, karena ada, lalu kita berdua harga tinggi, ini haram hukumnya. Jadi kalau hanya harga barang naik, ya sesuai kita, maka kita belajar sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan, jangan sesuai keinginan. Keinginan, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Ibarat kemampuan barang itu, nih kemampuan kita sehingga butuh, kita cuma ini.
Wahab bin Munabih rahimahullah ta'ala berkata, ujar Wahab bin Munabih, beliau meminta kepada Allah melalui salat ketika menghadapi suatu keperluan itu adalah dianjurkan. Bahkan orang-orang terdahulu juga apabila ditimpa suatu bencana, mereka pun segera melakukan salat. Dan apabila selamat dari bencana, mereka juga melakukan salat. Dapat musibah kita salat, selamat dari musibah kita juga salat. Musibah sudah berlalu, ya langsung salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Wahab bin Munabih radhiyallahu anhu berkata, bercerita, ujar sidin dahulu ada di Kufah. Kufah ini daerah Irak. Di Kufah itu ada seorang laki-laki, kerjaannya itu tukang antar barang. Jadi dari kota ke kota mau mengantar barang berharga ke orang. Dan dia terkenal jujur orangnya. Si laki-laki terkenal jujur, maka banyak orang yang minta diantarkan barang melalui si laki-laki ini karena kejujurannya. Pokoknya kota ini ya, ibarat kita ini apa ekspedisi lah. Bagiannya ekspedisi ke kota dan orangnya jujur sangat luar biasa sehingga banyak yang minta diantarkan dengan dia. Nah, sampai pada suatu ketika si kuli barang, tukang antar barang ini mau ke suatu tempat mengantar barang, maka biasanya orang itu adalah barang-barang yang berharga. Kalau dia menurut dia mungkin emas, mungkin apa, ataupun barang-barang berharga rawan terjadi di rampuk orang. Dan orangnya ini jujur sehingga pada saat dia mau mengantar barang pada suatu hari dalam perjalanan bertemu dengan seorang lelaki. Ada laki-laki datang lalu bertanya kepada si kuli ini, ujar si laki-laki itu, engkau hendak kemana mengantar barang ini? Ujar si kuli ini, aku pergi ke kota pulang. Ada satu kota namanya Duduk, ke kota pulang. Jadi ujar laki-laki itu, aku juga hendak ke sana juga. Aku juga ingin pergi ke kota yang kau tuju itu, tapi aku tidak sanggup berjalan kaki bersamamu. Jadi dari laki-laki tadi, bagaimana kalau aku mengendarai keledai dengan bayaran 1 dinar? Ini aku boleh 1 dinar, aku membuat di keledaimu. Keledai ini kau bawa 1 orang aja, lalu saya tidak seperti kuda itu. Jadi aku bayar 1 dinar. Kalau 1 dinar waktu itu sekitar 4,2 gram emas lah. Berapa sekarang 1 gram emas tuh? 900. Nah, berarti kalau di sekitar 4 gram emas ya sekitar berapa? 2 juta lebih, kan 2 juta jadi kalau harga emas seperti sekarang. Nah, jelas-jelas itu aku menyewa nih orang-orang keledai
melewatinya. Kemudian si laki-laki tadi, aku sering melewatinya dulu. Kalau kayak gitu sekali baik kita coba jalan ini. Akhirnya jalan situ. Karena memang lebih dekat dengan tempat yang dituju. Lewatlah mereka di situ. Lalu sampai tiba di sebuah hutan. Hutan yang sangat lebat, ya hutan yang menyeramkan, banyak berserakan tengkorak manusia. Ini banyak orang mati di situ tuh, bekasnya di hutan itu. Dan tiba-tiba laki-laki yang dikeledai tadi turun sambil mengeluarkan pedang dari balik punggung, cabut pedang. Si laki-laki nanti yang menyewa keledai, karena dia adalah seorang perampok. Dan dia berkata, ujarnya, aku akan membunuh engkau dan akan mengambil barang engkau. Ujar si kuli ini, jangan. Kalau hendak ambil keledai itu, barang-barangnya ayo jangan bunuh aku. Bawa itu, terserah. Yang penting biarkan aku hidup. Ujar si laki-laki itu, aku sudah bersumpah akan membunuhmu terlebih dahulu, baru mengambil semua barangmu. Kalau duduk lagi perampok ini, akhirnya diminta terus tetap buat kawan. Namanya laki-laki zalim ini sudah tidak menghiraukan, akhirnya si kuli ini pasrah. Kalau kayak itu jadi si kuli baik. Kalau memang itu keinginanmu, kalau ditawar lagi harus membunuh aku, kemudian harus mengambil barang-barangku, silakan. Tapi izinkan aku untuk melakukan salat 2 rakaat untuk yang terakhir kalinya. Untuk yang terakhir kalinya izinkan aku untuk melaksanakan salat. Jadi si laki-laki yang merampok tadi, kalau memang itu permintaanmu, cepat sudah lakukan sholat itu. Dan kau tahu, kata si laki-laki itu tuh, tongkrongan mayat-mayat yang ada yang berserakan di situ itu dulu itu sama seperti mengajukan permohonan yang sama. Namun sholat mereka sama sekali tidak menolong mereka sedikit pun. Ujar si laki-laki yang merampok. Oh ya, mayat-mayat yang ada itu. Dulu sebelum guru minta supaya sebagian yang terakhir kali hanya ada memberi manfaat dia. Nah, maka akhirnya si kuli ini mulai sholat. Tapi selesai membaca surah Fatihah, si kuli ini tidak ada ingat satu pun ayat yang bisa dibaca setelah Fatihah itu, artinya lupa. Ditambah lagi terus ditekan cepat oleh si perampok ini. Namanya orang sembahyang dalam ketakutan, ada ingat lagi surah. Ibarat surah itu bisa pedang sudah bercabut. Tidak ada satupun ingat ketika sholat setelah membaca surah Fatihah itu. Dan akhirnya tanpa sengaja terucap olehnya di lidah sebuah ayat Al-Quran surah An-Naml ayat 27, ayat 62. Itu satu ayat yang terucap, dia teringat pada saat itu. Lalu dia baca, amman yujibul muqtarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Itu aja dan ingat. Amman yujibul muqtarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Atau siapakah yang menerima doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya. Wa yakshifus su' dan yang menghilangkan kesulitannya. Itu ayat yang terbaca terucap dari bibir si uli ini. Dibaca sambil menangis, dalam tekanan ketakutan yang luar biasa. Ya Allah, atau siapakah yang bisa menerima doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, ya Allah, dan yang bisa menghilangkan kesulitannya. Terus diulang dibaca. Tiba-tiba muncul seorang penunggang
balapan, ada seperti seorang panglima itu datang penunggang kuda, kemudian dia menikam lelaki yang zalim tadi sampai tewas si laki-laki anak merampok ini tadi. Nah, akhirnya dari tempat jatuhnya orang yang zalim anak merampok tadi keluar nyala api seperti terbakar, sehingga matilah orang yang mau merampok tadi. Kemudian si kuli ini langsung bersujud sebagai tanda syukur kehadirat Allah. Lalu dia datangi si penunggang kuda itu, siapa engkau? Ceritakan padaku siapa engkau dan bagaimana engkau bisa datang kemari. Ujar si penunggang kuda itu, aku adalah penjaga ayat yang engkau baca tadi. Ayat itu dijaga oleh seorang, ya boleh jadi malaikat gitu. Malaikat yang menjaga ayat tadi, amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapakah yang menerima doa yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, wa yakshifus su' dan menghilangkan kesulitannya. Ini malaikat yang menjaga ayat itu. Jadi ujarnya, engkau sekarang telah selamat dan silakan engkau pergi kemana engkau suka. Setelah itu hilang. Bisa jadi ini malaikat ini dengan Wahab al-Munabbih. Surah An-Naml ayat 62 itu. Jadi pada hakikatnya salat adalah keuntungan yang sangat luar biasa, sangat besar. Selain menyebabkan keridhaan Allah, salat juga menyebabkan keselamatan dari berbagai bencana di dunia dan mendatangkan ketenangan hati. Kalau kita benar-benar yakin dengan Allah, kita laksanakan salat. Jadi yang salat sunat, yang salat wajib, kita pelihara. Makanya tidak ada salahnya kita terus menggali ilmu tentang salat. Perbaiki salat, insya Allah salat kita jaga, salat yang akan menjaga kita. Terus kita berusaha untuk memperbaiki salat kita. Mungkin dahulu kehusyuannya kurang, ilmunya kurang, tapi sedikit demi sedikit kita menggali dari mulai takbiratul ihram sampai Fatihah, sampai ruku, sampai kemudian i'tidal, bangun dari ruku. Bangun dari ruku itu setelah kita ruku, maka kita i'tidal, itu rukun wajib. Dan i'tidal ketika kita bangun dari ruku itu disunatkan kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Itu sunat hukumnya, mengucap sami'allahu liman hamidah. Baru doanya Rabbana walakal hamd. Tapi sekarang orang banyak yang ketika imam sami'allahu liman hamidah lalu bangun Rabbana walakal hamd. Padahal kita makmum pun disunatkan juga mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Baru kemudian Rabbana walakal hamd. Kenapa? Karena kita melihat sami'allahu liman hamidah. Karena kalau di Mekah itu ada apa? Yang mengiringi imam itu suaranya supaya nyaringnya langsung Rabbana walakal hamd. Padahal kita sunat dulu mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Dan kondisi kita i'tidal itu sunat juga mengangkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Begitu hamidah, tangan juga sudah dibawa. Wajib di dalam i'tidal kita yang namanya tumaninah. Nah, itu hukumnya wajib tumaninah. Berhenti sempurna dulu kita berdiri, lurus dulu tulang belakang kita ini berdiri. Nah, sambil baca doa sami'allahu liman hamidah, lurus sudah tulang belakang ini. Kalau ukuran tumaninah tadi sekurang-kurangnya bisa baca tasbih satu kali. Apalagi kalau dua kita Rabbana walakal hamd sampai habis. Nah, itu lurus dulu. Boleh doa seperti itu juga boleh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu juga dalam hadis Rasulullah. Karena apa? Ketika Rasulullah sedang salat, rupanya ketika itu
Siapa tadi yang membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Oh, sahabat takut karena itu tidak ada diajarkan Rasulullah. Jadi sahabat ini takut. Ditanya lagi siapa tadi yang membaca ketika itu? Rasul hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Akhirnya mengaku saya Rasulullah yang membaca. Aku kata Rasulullah melihat malaikat berebut mencatat itu bacaan itu. Dikira tadi bacaan saya itu Rasulullah. Ternyata itu juga bagus dibaca ketika tidak hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Puji yang banyak, pujian yang banyak dan kebaikan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi dan barakah kepadanya. Jadi hamdan katsiran thayyiban mubarakan itu juga termasuk bacaan tidak. Itu boleh. Masalah bacaannya ini hukumnya sunnah. Tapi yang wajibnya apa? Tumakninah. Tumakninah itu adalah kita lurus. Sami Allahu liman hamidah. Yang kita sering lihat itu belum lagi lurus nih. Habis rukuk, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, langsung sujud. Ada sah itu. Ini ada yang dibaca. Ini bahkan bersambung. Makanya ini hati-hati kita apa? Kita raweh. Pulang ada ini. Ingat dulu. Imam ini, apalagi imam, dia harus betul-betul sah. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ya, sujud. Ini baru lagi sempurna. Kita berdiri sudah Allahu Akbar. Tumakninah. Maka tumakninah itu punya wajib. Itu termasuk rukun. Sering kesalahannya kita di situ. Makanya ketika Rasulullah melihat seorang sahabat yang sholat 2 rakaat, lalu menghadap kepada ujar Rasulullah, engkau belum sholat lagi, diulangi lagi sholat kayak itu, datang lagi ujar Rasulullah belum ulangi lagi, sampai 3 kali ulangi lagi. Ujar si sahabat ini, ya Rasulullah aku sudah sholat 3 kali ini mulai tidak tahu di mana salahnya. Nah, disitulah tumakninahnya tidak ada sholat. Dan itu orang yang paling jahat, pencuri itu jahat. Orang yang paling pencuri, yang paling jahat adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Siapa dia? Yang ada tumakninah tadi, pencuri di dalam sholatnya. Tidak ada tumakninahnya, maka itu termasuk pencuri. Dan pencuri yang paling jahat itu adalah pencuri yang mencuri di dalam sholat. Siapa yang mencuri dalam sholat? Orang yang tidak tumak